Congratulations, selamat kepada Unai Emery yang telah memenangkan gelar Europa League kelimanya. Dan Unai Emery ini bukan sekedar memenangkan Europa League ya, tetapi Unai Emery adalah pemilik dari Europa League itu sendiri, di mana tidak ada manajer atau pelatih lain yang pernah mencapai level tertinggi Unai Emery dengan 5 trofi Europa League-nya. Ini benar-benar catatan yang sangat fantastis. Dan kali ini Unai Emery memenangkan Europa League bersama Aston Villa. Kita flashback kembali di awal-awal Unai Emery ini memenangkan Europa League ya. Yang pertama pernah menjuarai bersama Sevilla di tahun 2013, 2014. Lalu kembali bersama Sevilla di tahun setelahnya 2014, 2015 dan kembali ini hat-trick ya. Repeat bersama Sevilla kembali di tahun 2015, 2016. Jadi di antara 2013 sampai 2016 ini Unai Emery mencatatkan rekor back to back anjing Europa League bersama Aston Villa. Ini catatan yang sama dengan Zinedine Zidane bersama Real Madrid ya. Namun bedanya Zidane itu di UCL sedangkan kalau Unai Emery itu di UEL ya, di Europa League-nya gitu kan. Dan ini juga pada masanya di tahun itu di era 2010-an sampai 2015-an ya. Ini adalah dominasi dari klub-klub La Liga, di mana klub-klub La Liga ini menjuarai kompetisi Eropa ya, baik itu di UCL ada Real Madrid dan juga di UEL ada Sevilla-nya Unai Emery gitu kan. Lalu pernah satu kali gagal ya, sudah mencapai final Europa League namun Unai Emery ini gagal. Kalian tahu nggak Unai Emery ini gagalnya ketika membela siapa guys? Gue hitung sampai 5 ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Ya, betul sekali. Unai Emery hanya pernah satu kali gagal di final Europa League ketika membela Arsenal anjing. Ini bener-bener akhir yang nggak rezeki kali ya karena di finalnya juga kalau setahu gue Arsenal itu termasuk dibantai anjir. Unai Emery hanya pernah gagal di Arsenal. Andaikan waktu itu Unai Emery itu berhasil mencapai final, berhasil memenangkan UEL bersama Arsenal, mungkin karir Unai Emery itu bisa sedikit lebih lama lagi kali ya. Tetapi ya yang terjadi biarlah terjadi. Lalu ada lagi bersama Villarreal nih guys di tahun 2020 2021 ya. Kembali memenangkan gelar Europa League. Lalu di tahun 2025 2026 bersama Aston Villa kembali juga mencapai final lalu memenangkan kompetisi UEL atau sekarang mungkin ya sudah waktunya berganti anjing Europa League itu sudah menjadi Unai Emery League ya. Tapi ini ada kesamaan, mungkin ada cocokologi ya. Berarti kesuksesan Unai Emery di trofi Europa League itu ketika membela klub yang ada unsur villanya anjing. Sevilla, Villarreal, Aston Villa, anjing gokil banget ya ini cocokologi yang penting gak penting tapi memang faktanya seperti itu ya. Nah kalau menurut gue mah Unai Emery itu kan dicap sebagai pelatih spesialis Europa League ya. Tapi kalau menurut gue memang tidak mudah ya untuk memenangkan Europa League karena Europa League itu meskipun kompetisi Eropa tier 2 bukan tier satunya kan UCL tetapi ya tidak bisa dipungkiri prestasinya ini karena ini bukan trofi ciki ya, ini trofi yang lumayan bergengsi juga. Tapi sayangnya untuk karir kepelatihannya ketika membela klub yang besar mungkin ya nasibnya agak kurang bagus untuk Unai Emery sendiri ketika membela Arsenal. Arsenal kan kala itu ya, Big Four lah ya, tapi gagal di final dan yang paling menyedihkan itu kalian masih ingat gak guys, ketika tragedi remontada ya, comeback legendaris, FC Barcelona menghadapi, Paris Saint-Germain waktu itu kan remontada comeback 6-1 di Camp Nou ya. Nah itu pelatih PSG saat itu ya Unai Emery anjing buat kalian yang lupa ya. Bener-bener ketika dikasih kesempatan membela klub yang secara finansial oke, karena waktu itu permainannya PSG di bawah Unai Emery juga keren banget. Waktu itu kan aktornya masih ada
Fanny, masih ada Di Maria ya kan, masih bener-bener pemainnya itu solid, tetapi ya memang lagi dan lagi ya. Mungkin ibaratnya rezekinya Unai Emery itu ketika membela tim-tim papan tengah dan ya target realistisnya adalah Europa League ya kan. Nah, kita lihat saja nanti di Aston Villa musim berikutnya akan seperti apa, karena ketika performa Aston Villa musim ini cemerlang ya di tangan Unai Emery, bahkan di klasemen Premier League sendiri kan mereka berada di urutan keempat gitu kan, sehingga musim depan akan tampil di UCL. Nah, ketika performa Aston Villa ini naik, banyak sekali pemain-pemain kunci yang mengantarkan, yang membawa ya Aston Villa menjuarai, Europa League ini diincar oleh banyak sekali klub besar ya. Dengan nilai yang fantastis, salah satunya adalah Morgan Rogers yang diincar nggak kaleng-kaleng, yang ngincarnya adalah, ini apa, Bayern Munchen dengan nilai transfer di atas 100 juta, itu kan gila banget ya. Dan tidak hanya Morgan Rogers, ada beberapa pemain kunci Aston Villa juga yang kembali diincar, salah satunya ya sang kiper ya, yaitu Emi Martinez juga kabarnya diincar oleh beberapa klub besar karena performanya yang oke gitu kan. Nah, pertanyaannya, jika persiapan musim depan harus tampil di UCL, apakah ketika ditinggal oleh pemain-pemain inti, pemain-pemain kunci ini akan mempengaruhi performa Aston Villa ya? Atau memang Unai Emery ini bisa memoles ya pemain, baik itu dari akademi atau membeli pemain yang market value-nya lebih murah, lalu diolah lagi oleh Unai Emery sehingga performanya akan, masih tetap konsisten di musim depan. Nah, kabar yang paling kita tunggu adalah status kontrak Unai Emery bersama Aston Villa. Biasanya kalau pelatih habis memenangkan kejuaraan atau manajemen itu puas ya dengan performa sang pelatih, itu diberikan kesempatan gitu kan, langsung diberikan kontrak seperti yang kita tahu Hansi Flick ketika memenangkan La Liga kemarin langsung perpanjang kontrak 2 tahun. Lalu ada Vincent Kompany juga sama. Yang terbaru ada Mikel Arteta setelah mengamankan IPL langsung diberikan kontrak baru gitu kan. Dan masih banyak juga. Nah, kalau Unai Emery masih belum ada kabar-kabarnya gitu kan tentang status kontraknya. Nah, yang menarik dari catatan impresif Unai Emery yang memenangkan, trofi kelimanya ya, trofi kelima Eropanya, ada kisah yang berhubungan atau ada kaitannya gitu kan, yaitu dengan sosok Emiliano Martinez itu sendiri. Karena catatan fantastis dari Emiliano Martinez ini, dia tidak pernah kalah ya, dia tidak pernah kalah sepanjang karirnya ketika berlaga di final gitu kan. Jadi total ada 7 final yang sudah dilalui oleh Emiliano Martinez dan semuanya berhasil dengan trofi ya. Yaitu di tahun 2020 di FA Cup ketika membela Arsenal, lalu ada juga di Community Shield di tahun 2020 menghadapi Liverpool ya. Ada Copa America, ada Finalissima, Piala Dunia, Copa America yang kedua melawan Kolombia di tahun 2024, lalu sekarang di Liga Europa League ya. Benar-benar catatan yang sangat impresif bagi Emiliano Martinez. Nah, faktanya guys, buat kalian yang lupa ya, di awal musim Emiliano Martinez itu sempat mau keluar dari Aston Villa ya. Di awal musim banget, di musim 2025-2026 ya. Bahkan sudah hampir perpisahan dengan beberapa fans ya. Namun sayangnya meskipun menyabet gelar sebagai juara dunia, tetapi kala itu belum ada klub-klub besar yang menginginkan Emiliano Martinez. Waktu itu ada sih Manchester United ketika masih ditukangi oleh Ruben Amorim ya, tetapi manajemen lebih memilih Saint Lamen gitu kan, sehingga transfer Emiliano Martinez itu ke MU gagal kala itu. Tetapi karena tidak adanya minat dari klub lain, akhirnya Emiliano Martinez itu stay dan, sempat mendapatkan bulian guys, baik itu dari supporter klub lain maupun dari supporter Aston Villa itu sendiri ya. Tetapi tidak disangka bahwa itu adalah berkah untuk Aston Villa sendiri, karena ketika Emiliano Martinez tetap stay di Aston Villa, ya catatan di baik itu di Premier League maupun di Europa League itu kan bener-bener keren banget ya Emiliano Martinez ini. Bisa dibilang salah satu kunci kesuksesan Aston Villa di musim ini, ya Emiliano Martinez ya, bersama dengan Unai Emery-nya. Bahkan di selebrasi kemenangannya itu kan benar-benar Emiliano Martinez itu sampai menggendong Unai Emery ya. Dan ada kisah yang cukup menarik juga bahwa di sesi latihan sebelum laga final Europa League, Emiliano Martinez itu patah
ini ya, jari tangannya itu sempat patah anjing, tetapi tetap memaksa untuk tampil di final dan ya dia sepanjang 90 menit itu bener-bener, bertanding, bermain dengan menahan rasa sakit di jari tangannya. Ini bener-bener gokil banget ya dari Emiliano Martinez ini guys, bener-bener salut lah sama perjuangan Emiliano Martinez. Jadi nggak sabar nih menunggu nanti musim depan akan seperti apa, apalagi Aston Villa sendiri kan nanti akan menjalani laga terakhir mereka ya di English Premier League itu menghadapi Manchester City. Ya meskipun dua-duanya udah nggak punya alasan untuk tampil ngotot ya, karena Manchester City sendiri sudah merelakan gelar EPL kepada, Arsenal. Lalu Aston Villa juga di posisi 4 itu di zona champion itu termasuk yang udah aman ya. Nah ini bener ya kalau di bener bener bener, berarti ini bener-bener keren banget nih. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys tentang perjalanan Unai Emery bersama Aston Villa atau lebih tepatnya perjalanan karir Unai Emery sebagai raja Europa League. Bahkan narasinya adalah pemilik Europa League itu sendiri adalah Unai Emery. Coba dong drop opini kalian tentang Unai Emery, Aston Villa dan juga Emi Martinez di kolom komentar.